Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian selalu semangat dalam belajar. Oke anak-anak sekalian, hari nanti kita akan masuk ke pembelajaran tema 6 subtematika pembelajaran yang kelima. Tapi sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, semoga pada hari ini kalian diberi kemudahan dalam belajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, pada pelajaran kali ini ada 3 muatan pelajaran. Yang pertama ada bahasa Indonesia, yang kedua ada PPKN, yang ketiga ada SPDP. Dan kalian bisa lihat sendiri KD-KD yang akan kalian pelajari hari ini. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu melalui kegiatan membaca puisi bisa mampu mendeklamasikan puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang benar. Puisi lagi ya berarti ya. Yang kedua adalah melalui kegiatan mengamati lingkungan sekitar dan berdiskusi bisa mampu mengemukakan manfaat keragaman karakteristik individu dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan membuat montase, siswa mampu membuat karya seni aplikasi dengan teknik yang benar sesuai dengan contoh. Nah, langkah baiknya anak kalian di samping melihat video dari Ustaz, kalian siapkan dulu buku paket kalian tema 6 subtematika pembelajaran yang kelima. Oke anak ya. Yuk kita masuk ke materi belajar. Seperti biasa di awal pertemuan, di awal pembelajaran kita diharuskan untuk literasi dulu, yaitu membaca. Dengan membaca kalian mendapatkan banyak pengetahuan. Dengarkan baik-baik bacaan dari Ustadz Ferry ya. Judulnya adalah Meraih Cita Walau Nyaris Putus Asa. Tawariang dan teriakan lantang datang dari pemilik kaki-kaki kecil yang menyepak bola kaki di tanah lapang di sebuah kecamatan bernama Ledokombo. Langit mulai berwarna jingga, awan kelam bertanda siang telah berganti malam. Pemilik kaki kecil itu pun kembali ke rumah berkumpul dalam hangatnya keluarga dan sejuknya udara desa. Kini, kaki-kaki kecil itu telah menjadi kaki-kaki yang kukuh dan lincah menari di atas rumput hijau stadion besar. Pemilik kaki-kaki kecil itu adalah Bayu Gatra Sanggiawan. Pemuda ini lahir pada tanggal 12 November 1991 di Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Setelah lama ia ingin menjadi pemain sepak bola profesional. Pada tahun 2005, Bayu bergabung dengan tim kebanggaan warga Jember, yaitu Persit Jember. Setiap hari ia berjuang menghabiskan waktu 45 menit untuk menuju tempat latihan dari rumahnya yang jaraknya cukup jauh. Ia rajin berlatih dan menunjukkan prestasi yang gemilang. Dari Persit Jember, Bayu pindah ke Persekap Pasuruan sebelum akhirnya ia berhasil masuk tim PON Pekan Olahraga Nasional Jawa Timur untuk berlomba di PON 2012 di Riau. Akan tetapi kemudian ia mengalami cedera lutut parah saat prestasinya sedang gemilang. Cedera itu hampir membuatnya putus asa hingga ingin berhenti bermain bola. Namun, doa dan dukungan dari keluarga membuatnya tetap bersemangat. Ia melakukan operasi agar dapat berlari kembali di lapangan rumput. Setelah mulai pulih, ia meningkatkan porsi latihan agar mengejar ketinggalannya. Kerja keras dan kegigihannya membuahkan hasil. Bayu pun kembali tampil hebat di lapangan hingga membawa timnya menjadi juara. Sumber www.ziona.blogspot.com. Nah,
Dari bacaan yang Ustadz baca tadi, pastilah kalian mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat dan berharga untuk kalian. Saat kalian berputus asa itu bagaimana jika keadaan kalian pada saat kalian itu sulit sekali belajar, kok gak masuk pelajarannya, apa yang harus kalian lakukan? Yaitu apa? Tetap kerja keras dan gigih dalam meraih apa yang kalian inginkan. Nah, setelah kalian mendengarkan bacaan Ustadz, seperti biasa, lengkapi diagram berikut yang ada di buku kalian, salin di buku tulis kalian dengan tulisan yang rapi tentunya. Kesimpulannya, terhadap usaha Bayu untuk meraih cita-cita yaitu tidak ada yang mustahil jika kita berusaha. Demikian yang dilakukan oleh Bayu untuk meraih cita-citanya. Bagaimanapun dengan usahamu untuk meraih cita-citamu, apakah kalian sudah bekerja keras dan pantang menyerah? Insya Allah sudah ya anak-anak ya. Nah anak-anak, kamu telah mengetahui bagaimana menggunakan tekanan dan jeda yang tepat pada saat mendeklamasikan puisi, dan itu ada di PB3 ya, tentang cara penekanan dan jeda. Selain pelafalan, intonasi dan tekanan yang tepat, kamu juga harus dapat menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan isi puisi. Oleh karenanya, penting bagimu untuk mengetahui makna atau isi puisi tersebut. Pada saat mendeklamasikan sebuah puisi, pahamilah isi dan pesan yang akan disampaikan. Bila puisimu adalah puisi tentang harapan dan doa, maka ekspresi wajahmu harus mendukungnya, yaitu berekspresi yang sama saat kamu berdoa. Jika puisimu berkisah tentang harapan, ekspresimu harus menunjukkan mata yang berbinar dengan mata memandang jauh menerawang. Jika puisimu berisi tentang pengalaman yang sedih, ekspresimu harus menunjukkan kesedihan yang mendalam seperti saat kamu kehilangan orang yang terkasih. Jadi ini sedih. Kalau perlu air matanya keluar. Ya, kamu dapat melatih perubahan ekspresi wajah dengan menggunakan kaca atau dengan bantuan keluargamu. Setelah kamu menghafalkan puisi, kamu dapat menjiwai puisi dengan menempatkan dirimu sebagai bagian dari isi puisi tersebut. Nah, itulah tata cara pendeklamasian puisi dalam hal ekspresi wajah pada saat membacakan puisi. Ya. Selanjutnya, kalau kemarin kita sudah belajar tentang agama dan tempat untuk beribadah, setiap agama memiliki kekhasan dan keunikan pada tempat ibadah mereka. Nah, ini keunikannya ya. Kekhasan dan keunikannya dipengaruhi oleh fungsi dan juga oleh budaya masyarakat sekitar. Amatilah berbagai tempat ibadah yang ada di daerahmu, carilah informasi tentang apa saja yang dan kapan saja tempat ibadah itu dimanfaatkan oleh umatnya. Kalau di Pati, kelenteng ada, gereja ada, masjid juga ada. Ya, itu ya. Biasa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian foto dan kirimkan ke guru kalian masing-masing agar nilai dan mendapatkan nilai. Tulis dengan rapi agar bisa dibaca oleh gurumu dan memberikan nilai yang maksimal. Anak-anak, kita punya rekreasi seperti yang tujuan kita di awal, yaitu membuat montase. Pasti masih ingat ya tentang rumah-rumah yang berada di Indonesia tadi. Nah, tentu kamu telah mempelajari bagaimana umat beragama tersebut menggunakannya. Kali ini kamu akan membuat sebuah karya seni rupa tentang perayaan agama dan rumah ibadahmu sebagai objeknya dalam bentuk montase. Montase merupakan karya seni yang dibuat dari berbagai foto atau gambar yang digabungkan dengan gambar tangan. Gambar-gambar tersebut bisa terdiri atas berbagai macam gambar yang berasal dari foto, majalah, atau bahan lainnya.
Gambar-gambar itu diatur sedemikian rupa sehingga membuat gambar baru yang mencapai makna. Nah, montase ini juga sudah ada ya, kayaknya ya. Sudah pernah membuat ya. Nah, seperti itu gambar montase. Jadinya cuman perpaduan atau sekumpulan gambar-gambar yang disusun membentuk sebuah tema. Alat dan bahannya yaitu kertas gambar, gambar-gambar yang sudah ada, lem kertas, gunting, alat gambar tentunya. Caranya, potong, guntinglah gambar-gambar yang telah disiapkan mengikuti bentuknya. Kemudian tempel gambar-gambar tersebut pada kertas gambar dengan menggunakan lem kertas. Kemudian gambar tersebut disusun sesuai cerita yang kita inginkan. Dan terakhir, sempurnakan karya montase dengan menambahkan gambar tangan. Gambar tangan itu ya gambar yang dibuat oleh tangan kita. Nah, ini nanti kalian buat juga di kertas F4 atau kertas gambar. Kemudian hasilnya bisa difotokan ke Ustadz. Nanti setelah pada saat kalian mau membayar SPP atau bagaimana mau ke sekolah, kalian bisa memberikan hasil karya ini ke guru-guru kalian masing-masing. Nah, itu tadi pembelajaran singkat pada hari ini pada di tema 6, tema 3, pembelajaran 5. Semoga pembelajaran yang singkat ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan menambah wawasan kalian. Pesan Ustadz, jaga selalu kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.